Induksi matematika. Pada video sebelumnya, yaitu induksi matematika part 1, kita sudah membahas mengenai pengenalan induksi matematika pada poin 1 dan pembuktian barisan bilangan dengan induksi matematika. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas mengenai pembuktian keterbagian bilangan dengan induksi matematika dan juga pembuktian ketidaksamaan bilangan dengan induksi matematika. Baik, kita lihat selanjutnya. Kita ingatkan kembali bahwasanya dalam induksi matematika ini mempunyai dua langkah yang harus dipenuhi, yaitu langkah pertama, buktikan bahwa P1-nya benar, atau P2-nya benar, atau P3-nya benar, dan seterusnya. Jadi, salah satu dari P-nya harus benar. Nah, ketika langkah 1 sudah terbukti, maka kita bisa lanjut ke langkah yang kedua, yaitu jika PK-nya benar, maka buktikan bahwa PK tambah 1-nya juga benar. Nah, mari kita lihat soal-soal mengenai pembuktian keterbagian bilangan dengan induksi matematika. Nah, di sini tersedia 5 soal, dan nanti untuk soal nomor 2 dan soal nomor 5 itu dijadikan sebagai soal latihan, jadi silahkan dijawab pada kolom komentar. Dan untuk soal lainnya 1, 3, dan 4 akan dibahas pada video kali ini. Baik, kita bahas satu persatu. Soal pertama, buktikan dengan induksi matematika bahwa n pangkat 3 ditambah 5n habis dibagi 3 untuk semua bilangan asli dari n. Oke, kita coba untuk menjawab. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuktikan bahwa P1-nya itu benar. Jika P1-nya benar, maka ketika n sama dengan 1 diperoleh, kita ganti n-nya dengan 1, artinya 1 pangkat 3 ditambah 5 dikali 1. Ini hasilnya 1 tambah 5, 6. Nah, 6 ini habis dibagi 3. Tentunya habis dibagi 3, berarti langkah yang pertama itu benar. Lalu langkah yang kedua atau langkah selanjutnya itu kita asumsikan, karena tadi kan kalimatnya jika PK benar, artinya kita asumsikan bahwa PK-nya benar. Nah, ketika PK-nya benar itu artinya PK itu K pangkat 3 ditambah 5K, ini habis dibagi 3. Oke, nah ketika PK-nya yaitu K pangkat 3 ditambah 5K-nya habis dibagi 3, maka kita harus membuktikan atau akan dibuktikan yang disingkat dengan ADB bahwa PK tambah 1 itu juga benar, atau dia juga habis dibagi 3. Nah, PK tambah 1 itu artinya N diganti dengan K tambah 1. N sama dengan K tambah 1. Maka bentuk persamaan kita ya menjadi K ditambah 1 pangkat 3 ditambah 5 dikali K ditambah 1. Nah, bentuk ini akan kita sesuaikan dengan yang kita asumsikan. Baik, ini kita olah atau kita jabarkan, maka nilainya K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1, lalu ditambah ini 5K ditambah 5. Nah, karena tadi kita mengasumsikan bahwa K pangkat 3 ditambah 5K itu habis dibagi 3, maka yang nilainya K pangkat 3 dan 5K itu kita dekatkan. K pangkat 3 ditambah 5K. Nah, sisanya berarti ini 3K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 1 tambah 5, 6. Oke, nah ini tadi dia habis dibagi 3. Nah, lalu kita lihat yang untuk ini ya. Berarti ini bentuknya menjadi, baik biar rapi. Maka bentuk ini K pangkat 3 tambah 5K itu kita keluarkan 3-nya karena dia sama-sama memiliki 3 dan 6 ini juga 3 kali 2 gitu kan. Jadi kita keluarkan 3, sisa di dalam kurung K kuadrat ditambah 3K ditambah 2.
Nah, kita lihat bahwasanya K pangkat 3 ditambah 5K ini tadi habis dibagi 3. Nah, ini 3 dikali K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Terserah berapa nilai K kuadrat ditambah 3K ditambah 2, tapi dia ada perkalian 3. Artinya, tentulah dia habis dibagi 3. Nah, ketika dia sama-sama habis dibagi 3, kalau kita jumlahkan, tentunya dia juga habis dibagi 3. Maka terbukti bahwasannya N pangkat 3 ditambah 5N itu habis dibagi 3. Soal selanjutnya. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 6 merupakan salah satu faktor dari N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 2N. Artinya 6 ini habis dibagi dari N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 2N gitu ya. Nah, baik, kita jawab. Nah, langkah pertama itu kita buktikan bahwasanya P1-nya benar. Nah, ini artinya untuk N sama dengan 1, maka kita peroleh 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1. Ini sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 2. Ini nilainya 6. Nah, 6 itu habis dibagi 6. Berarti 6 merupakan faktor dari persamaan itu. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita asumsikan bahwa PK benar. Artinya, PK itu menjadi K pangkat 3 ditambah 3, K pangkat 2 ditambah 2, K itu benar. Berarti dia habis dibagi 6. Nah, ketika PK-nya benar, maka kita harus membuktikan bahwa PK ditambah 1 juga benar. Maka akan dibuktikan atau disingkat dengan ADB bahwa PK ditambah 1-nya benar. Nah, PK ditambah 1 artinya untuk N sama dengan K ditambah 1, N-nya kita ganti dengan K ditambah 1 ya. K ditambah 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali K ditambah 1 kuadrat ditambah 2 dikali K ditambah 1. Nah, untuk membuktikannya benar, maka kita harus menjabarkan persamaan ini. Maka K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1. Nah, ini menjadi 3 dikali K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 ditambah 2K ditambah 2. Nah, agar kita sesuaikan dengan jadi persamaan yang kita peroleh ini harus kita sesuaikan dengan yang kita asumsikan. Tadi kita asumsikan bahwa K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 2K itu benar. Maka angka-angkanya itu harus kita dekatkan biar terlihat bahwa dia benar. Berarti ini dan 2K ini harus kita tulis di awal. K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 2K. Nah, sisanya berarti 3K ditambah 1 ditambah, lalu ini kita jabarkan, kita kalikan 3K kuadrat ditambah, ini 3 kali 2, 6. 6K, 3 kali 1, 3. Ditambah 3, ditambah, nah karena 2K sudah kita bawa ke depan, maka di sini yang tinggal itu 2. Nah, ini K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 2K. Lalu untuk ini kita susun berdasarkan dari pangkat yang lebih tinggi. Maka 3K kuadrat ditambah, 3K ditambah 6K itu 9K ditambah 1 ditambah 3 ditambah 2 itu 6. Nah, baik. Selanjutnya kita tulis kembali K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 2K. Nah, ini karena dia sama-sama memiliki 3, maka kita keluarkan angka 3, lalu sisa dalam kurung K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Oke. Nah, lalu kita masih bisa jabarkan 3K kuadrat ditambah 2K ditambah 3. Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi K ditambah 1 dikali K ditambah 2. Nah, di sini terlihat berdasarkan yang kita asumsikan,
K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 2K itu habis dibagi 6. Oke, selanjutnya kita lihat yang ini. 3 dikali K ditambah 1 dikali K ditambah 2. Nah, 3 habis dibagi 3, tapi belum habis dibagi 6. Artinya kita minimal harus kita cari angka genap atau angka 2. Nah, K ditambah 1 dan K ditambah 2 merupakan dua bilangan yang berurutan. Artinya kalau dia berurutan, pastilah salah satunya itu bilangan genap. Nah, 3 dikali bilangan genap tentulah minimal hasilnya yaitu 6. Contoh, untuk K tambah 1 itu nilainya 2 misalkan, maka nilai K tambah 2-nya tentu 3. Maka nanti kita peroleh 3 dikali 2 itu 6. Dikali 3 itu 18. Otomatis dia habis dibagi 6. Maka ini habis dibagi 6. Nah, ini habis dibagi 6 dan ini juga habis dibagi 6, maka persamaan kita, maka N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 2N itu terbukti benar bahwa dia habis dibagi 6. Maka terbukti. Baik, kita ke soal selanjutnya. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 3N ditambah 1 habis dibagi 8 untuk N bilangan asli. Kita jawab. Nah, langkah pertama kita buktikan bahwa P1-nya benar. Artinya untuk N sama dengan 1 diperoleh 2 pangkat 3 dikali 1 ditambah 1. Maka ini hasilnya 2 dipangkat 3 kali 1, 3 ditambah 1 itu 4. Nah, 2 dipangkat 4 itu nilainya 8 kali 2, 16 ya. Maka 16 habis dibagi 8. Maka langkah yang pertama terbukti benar. Selanjutnya kita ke langkah yang kedua. Asumsikan PK benar. Artinya PK itu menjadi 2 pangkat 3 kali K ditambah 1. Ini habis dibagi 8. Nah, lalu kita harus membuktikan ADB bahwa PK tambah 1-nya juga benar atau dia habis dibagi 8. Nah, PK tambah 1 itu artinya N kita ganti dengan K tambah 1. Maka 2 pangkat 3 dikali K ditambah 1 ditambah 1. Ini sama dengan 2, ini kita kalikan ke dalam, 3K ditambah 3 ditambah 1. Maka kita sederhanakan 3K ditambah 4. Nah, lalu kita sesuaikan dengan yang diasumsikan. Jadi kita bisa tulis dengan 2 pangkat 3K ditambah 1 lalu ditambah 3. Nah, ini 2 pangkat 3K ditambah 1 dikali 2 pangkat 3. Nah, tadi di sini kita telah asumsikan bahwa dia habis dibagi 8. Nah, sekarang bersisa 2 pangkat 3 itu nilainya 8. Otomatis dia juga habis dibagi 8. Nah, jadi terbukti bahwa PK ditambah 1 itu benar. Dia habis dibagi 8. Nah, jadi berdasarkan langkah 1 dan langkah 2, maka terbukti bahwa 2 pangkat 3N ditambah 1 itu habis dibagi 8. Terbukti. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuktian ketidaksamaan bilangan dengan induksi matematika. Nah, di sini ada 3 soal, dan untuk soal nomor 2 itu dijadikan sebagai soal latihan. Silakan dijawab di kolom komentar. Baik, kita akan jawab satu persatu untuk soal nomor 1 dan nomor 3. Soal yang pertama, buktikan dengan induksi matematika bahwa 4N kurang dari 2 pangkat N untuk semua N bilangan asli, di mana N-nya itu lebih atau sama dari 5. Berarti ada batasan minimal nilai N yaitu 5. Oke, nah baik kita jawab. Langkah yang pertama, biasanya kan kita menggunakan P1 benar.
Namun karena di sini nilai minimalnya itu 5, maka kita gunakan buktikan bahwa P5-nya benar. Nah, jadi boleh P5-nya benar atau P6-nya benar dan seterusnya. Jadi kita gunakan P5-nya benar. Nah, di sini artinya untuk N sama dengan 5, maka diperoleh 4 dikali N yang kita ganti dengan 5, kurang, apakah dia benar, kurang dari 2 pangkat 5. Coba kita lihat, 4 kali 5 itu 20, 2 pangkat 5 itu 16 dikali 2 berarti 32 ya. Nah, ternyata benar. Nah, kita bisa lanjut ke langkah yang kedua. Kita asumsikan bahwa PK-nya benar. Artinya di sini N itu diganti dengan K, maka 4K itu kurang dari 2 pangkat K. Nah, ini benar ya, bahwa 4K itu kurang dari 2 pangkat K. Maka ketika PK-nya benar, kita akan dibuktikan bahwa PK ditambah 1 itu juga benar. Untuk PK ditambah 1 itu artinya 4 yang N-nya kita ganti dengan K ditambah 1 itu kurang dari 2 pangkat K ditambah 1 karena N kita ganti dengan K tambah 1. Kita akan membuktikan yang ini. Baik, karena dia ada 2 ruas, maka kita tidak boleh bergerak ke dua-duanya. Kita harus bergerak di salah satu ruas. Kita bergerak dari ruas kiri. Nah, ruas kiri di sini itu 4 dikali K ditambah 1. Nah, ini kita jabarkan menjadi 4K ditambah 4. Nah, tadi berdasarkan yang kita asumsikan bahwa 4K ini dia kurang dari 2 pangkat K. Otomatis kalau kita ganti menjadi 2 pangkat K ditambah 4, maka nilainya akan menjadi kurang. Oke. Nah, lalu 4 ini kita ganti, yang 4 ini kita ganti dengan 4K. Artinya dia akan kurang nilainya dari 2 pangkat K ditambah 4K karena dia kita kali dengan K. Oke. Nah, kita lihat 4K ini dia kurang dari 2 pangkat K. Nah, artinya juga dia kurang dari 2 pangkat K ditambah 4K kita robah dengan 2 pangkat K. Nah, dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K itu dia sama dengan 2 dikali 2 pangkat K karena dia ada 2K ditambah 2K ya. A ditambah A berarti 2A. Berarti dia 2 dikali 2 dipangkatkan K. Nah, ini sama dengan 2 pangkat K ditambah 1. Nah, artinya dari 4K ditambah 1 itu dia kecil dari 2 pangkat K ditambah 1 karena pergerakannya dari atas ya, dia kurang lalu yang di akhir dia sama dengan 2 kali 2 pangkat K, artinya 4K ditambah 1 itu kurang dari 2 dipangkatkan K ditambah 1. Maka terbukti bahwa PK ditambah 1-nya benar. Nah, berdasarkan langkah 1 dan langkah 2, maka terbukti bahwa 4N kurang dari 2 pangkat N untuk N itu besar atau sama dari 5. Terbukti. Soal selanjutnya, buktikan dengan induksi matematika bahwa N ditambah 1 kuadrat kurang dari 2 dikali N kuadrat. Untuk semua bilangan bulat positif, N itu besar dari 2. Nah, karena dia N-nya itu besar atau lebih dari 2, maka 2-nya nggak masuk karena tidak ada tanda sama dengan. Maka kita mulai dari N sama dengan 3 dan selanjutnya. Baik, kita mulai dengan langkah yang pertama. Langkah pertama itu kita buktikan bahwa karena nilai minimalnya 3, maka kita buktikan P3-nya benar. Jadi kita nggak boleh menggunakan P1 karena batas N-nya itu besar dari 2. Oke, karena P3-nya benar, artinya untuk N sama dengan 3 diperoleh ini ya. N yang kita ganti dengan 3 ditambah 1 kuadrat
apakah dia benar kurang dari 3 kuadrat. Nah, ini 3 tambah 1, 4. 4 kuadrat. Lalu 2 dikali 9 ya, ini 16, ini 18. Nah, berarti dia benar bahwa 3 ditambah 1 kuadrat itu kurang dari 2 dikali 3 kuadrat, yaitu 16 kurang dari 18. Nah, karena langkah pertama benar, maka kita bisa lanjut ke langkah yang kedua. Asumsikan bahwa PK itu benar. Nah, PK benar artinya yang N kita ganti dengan K, maka K ditambah 1 kuadrat. Nah, ini soal nomor 3 ya. Nah, maka K ditambah 1 kuadrat itu kurang dari 2 dikali K kuadrat. Jadi N-nya kita ganti dengan K. Oke, N yang ini juga kita ganti dengan yang K. Nah, ini kita asumsikan dia benar. Maka kita akan dibuktikan bahwa PK ditambah 1 itu juga benar. Nah, PK ditambah 1 artinya N kita ganti dengan K ditambah 1. Maka kita peroleh N-nya kita ganti dengan K tambah 1. Lalu N K tambah 1 ditambah 1 ya. Nah, ini dikuadratkan kurang dari 2 dikali K ditambah 1 kuadrat. Karena N-nya kita ganti dengan K tambah 1. Nah, ini kita akan seperti soal sebelumnya, kita bergerak dari salah satu ruas. Kita mulai dari ruas kiri. Nah, ruas kiri di sini yaitu K ditambah 1 ditambah 1 kuadrat. Nah, kenapa nggak saya langsung aja tulis K tambah 2? Nah, karena nanti kita mau menyesuaikan dengan yang diasumsikan bahwa dia ada K tambah 1. Jadi biar K tambah 1-nya itu nggak hilang gitu. Nah, ini boleh kita kurung. Nah, ini kalau kita jabarkan berdasarkan persamaan kuadrat, maka K tambah 1 kuadrat ditambah 2 dikali K ditambah 1 dikali 1. Maka itu 2 dikali K ditambah 1. Nah, lalu 1 dikuadratkan ditambah 1. Nah, berdasarkan yang diasumsikan, yang ini, tadi kita tahu bahwa K ditambah 1 kuadrat itu kurang dari 2 kali K dikuadratkan. Nah, berarti yang ini bisa kita ganti dengan 2 dikali K kuadrat, namun tandanya menjadi kurang karena dia tadi berdasarkan diasumsikan itu dia kurang. Kurang dari 2 kali K kuadrat. Nah, ini kita jabarkan 2K ditambah 2 ditambah 1 berarti 3 ya. Nah, oke. Nah, lalu yang 2K ini kita ganti dengan 4K. Artinya kita kali 2 untuk yang 2K-nya. Lalu yang 3 ini kita kurangi 1. Otomatis kalau kita kali 2 dan kita kurangi 1 aja, maka nilainya masih kurang. Maka nilai yang ini kurang dari 2 dikali K kuadrat ditambah 4K ditambah 2. Oke. Nah, sekarang persamaan ini sama dengan kita keluarkan angka 2-nya, maka tersisa dalam kurung itu K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Oke, nah ini kalau kita faktorkan, maka kalau kita jadikan bilangan kuadrat, maka K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 itu sama dengan 2 dikali K ditambah 1 kuadrat. Nah, jadi terlihat bahwa PK ditambah 1-nya itu benar ya. K ditambah 1 dikali K ditambah 1 ditambah 1 kuadrat itu kurang dari yang ini ya. Kurang dari 2 dikali K ditambah 1 kuadrat. Nah, jadi PK tambah 1-nya terbukti benar. Berdasarkan langkah 1 dan 2, maka terbukti bahwa N ditambah 1 kuadrat kurang dari 2 dikali N kuadrat untuk N-nya besar dari 2.